Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kembali kita terus berbicara tentang kasus Yahya Waloni dan bagaimana kondisi saudara kita Yahya Waloni ini. Kenapa saya terus-menerus menyampaikan berita kepada saudara supaya Anda terus tahu berita terkini. Anda di rumah saja, kami yang cari berita, oke? Ya, saudara, setelah Yahya Waloni ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Bareskrim, Anda sudah tidak sabar melihatnya? Jangan lupa subscribe, ya. Tombol lonceng pencet supaya setiap kali saya membuat video terupdate di HP saudara, ya, notifikasinya, ya, pencet. Terus jangan lupa juga like, beri komen, share juga nggak masalah kemana saja. Nggak lama kemudian dia sakit dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Rumah sakit. Dikutip dari Tribunnews.com, Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri, Kombes Yayo Witarto membenarkan Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari Bareskrim Polri pada Jumat 27 Agustus 2021 hari ini. Jadi menurut yang saya dengar, ini diduga penyakit jantung. Kenapa bisa penyakit jantung? Kemungkinan dia jantungan menghadapi tali besi itu. Jadi maaf kalau tadi sempat saya upload yang menunjukkan kejagoan Yahya Waloni yang bisa pecahin batu, pecahin papan tebal, ya. Maaf ya, karena saya pikir memang dia jago begitu loh. Jadi saya upload gitu biar saudara-saudari tahu bahwa ilmu tenaga dalam itu dari jin. Jin. Ngeri. Jangan pakai ilmu tenaga dalam. In Jesus name, out. Pakai kuasa Yesus saja. Oke? Saudara mungkin tidak sabar ya, ingin mendengar beritanya yang akurat. Karena kalau dari saya kan mungkin bisa-bisa saja saya buat-buat begitu kan. Ini beritanya. Asli dari beritanya, lihat. Oke? Sudah? Dengar beritanya tadi kan? Jadi berita ini akurat. Jadi kita tidak lagi berasumsi ya, karena kita dengar dari sumber yang tepat yang diakuin ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, seorang penista agama, penghina Yesus, yang pernah mengatakan Bible itu palsu, yang pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, yang pernah juga mengatakan bahwa pendeta-pendeta masuk neraka, polisi-polisi masuk neraka, kafir-kafir masuk neraka, hanya saya yang Islam yang masuk surga, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, apakah kita benci? Apakah kita dendam? Apakah kita marah? Dan kita mengutuk dia? Ajaran Yesus tidak demikian. Ajaran Yesus itu adalah kasih. Kita harus mengasihi siapa saja. Walaupun memang hukum itu berjalan ya. Inilah cara kami mengasihi orang. Lihat nih. Kami tidak hina agamanya, kami tidak benci agamanya, kami tidak jelek-jelekan. Tapi kami mengasihi orang-orang begini, kami doakan yang begini-gini nih. Sebelum ini tadi ada lagi yang didoakan itu ya. Bisa dikebelakangkan, nah ini kita doain orang-orang begini. Saudara terus lanjutin, coba liatin. Kita doain orang terus, ya lanjutin lagi. Iya, saudara, ini kita doain di depan orang banyak kita doain. Saudara tahu, ini kan memang sudah divideokan. Anda nanti cari sumbernya, video aslinya ada di Metanoia. Walaupun yang nonton mungkin nggak banyak. Inilah pelayanan-pelayanan kami. Dimasukkan ke YouTube. YouTube bisa transfer ke televisi. Nih. Ya, mungkin masih banyak lanjutannya aja. Anda ikutin aja, saya sambil bicara ya. Saudara, jadi apa saudara tanggapan kita, terus sikap kita terhadap Yahya Waloni ini saudara? Apalagi perlu yang lain-lain di zoom lagi?
sepertinya sudah cukup lah itu bukti-bukti ya. Ya, saudara, kita harus mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Jadi nggak usah kita mengecam dia atau kita doakan supaya dia cepat mati seperti dia doakan Megawati cepat mati. Ternyata siapa yang duluan cepat mati? Saudara, sorry ya, saya tidak bisa ucapkan di sini ya, maaf ya. Nanti kalau mau langsung ke komen aja ya. Nubuatan tentang Yaya Waloni atau ke nomor handphone saya yang ditera itu ya. Ya. Oke ya. Nggak enak omong di sinilah. Kita kan anak Tuhan. Saudara, kita harus bersabar menghadapi orang seperti ini. Tetap kita doakan. Bagi keluarga Yaya Waloni, istri dan anak-anaknya, jangan khawatir, jangan bimbang. Ya, tetap Anda percaya, serahkan kepada Tuhan Yesus saja semua. Nanti dia yang beresin semua. Kalau mau, kalau nggak mau ya silakan aja serahkan kepada yang lain, nggak apa-apa juga. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami ya. Saya tadi aja ini batu aja sakit banget. Sampai istri saya tadi katakan kepada saya jangan-jangan ini tumor daging tumbuh. Waktu doain orang tadi dari luar pulau beberapa orang kita doain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam. Hilang loh saudara. Udah 2 hari ini jendol ini dikit nih. Ini jendol dikit merah. Ini keras tadi, ini lembek. Luar biasa. Makanya ya saya berharap keluarga Yaya Waloni ini istri anak-anaknya dengar ya. Bahwa Yesus itu penyembuh. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Jadi Yaya Waloni ini pesan saya buat saudaraku Yaya Waloni ya. Alkitab bilang begini Yaya Waloni, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi Yaya Waloni datang kepada Yesus, dia akan berikan kelegaan. Tapi ingat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kuk itu selalu digunakan ke kerbau kalau lagi bajak, supaya kerbaunya jalannya lurus, tidak belok-belok. Yaya Waloni sih tinggalin Yesus, jadi belok-belok begini jalannya. Ya, coba nggak tinggalkan Yesus, nggak belok-belok. Ya, jadi itu datang kepada Yesus Yaya Waloni ya. Ya, tapi kuk harus dipasang juga supaya nggak belok-belok. Di situ dikatakan karena Yesus itu rendah hati. Ya, kita belajar kepada Yesus biar rendah hati dan dia lemah lembut. Dan kalau kita belajar kepada Yesus rendah hati lemah lembut, jiwa kita tenang. Oke, Yaya Waloni, ini untuk Yaya Waloni dan untuk kita semua tentunya ya. Khusus Yaya Waloni dalam kondisi sakit seperti ini saya kasih ayat. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri Yesus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Yaya Waloni, kalau Yaya Waloni mau ya selesai dosanya menurut Alkitab itu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan hanya dosanya ditebus, Yaya Waloninya ditebus sehingga Yaya Waloni menjadi pengikut Yesus. Dan di situ dikatakan oleh bilur-birunya kamu sembuh. Jadi Yaya Waloni jangan khawatir, Yaya Waloni bisa sembuh. Kan Yaya Waloni kuat. Dulu kan bilang tangkap saya, jangan si Somad. Tangkap saya, kan begitu. Bahkan jemaahnya pun mau dipenggal kepalanya Yaya Waloni, ya. Karena tinggalkan Yesus ajarannya jadi begitu Yaya Waloni. Aduh, coba Muhammad Kece beda. Lihatlah ketawa, senang, bahagia dia. Bahagia. Coba nanti saya telepon masih bisa nggak? Karena itu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya tetap terus memberitakan kabar yang terbaru tentang Yaya Waloni, tentang Muhammad Kece. Tapi hari ini khusus Yaya Waloni ya, karena dia sedang sakit.
itu terserah saudara. Jangan saudara menghujat saya kalau saya mendoakan dia biar sembuh ya. Dulu pun waktu dikatakan dia di rumah sakit COVID, saya doakan sembuh dan sembuh pula dia. Ngamuk-ngamuk lagi dia. Lah, ya udahlah, biarin lah ya. Ya kalau Tuhan mau mati ya apa hak kita, tapi kita nggak berhak untuk mendoakan orang mati. Kita berhak mendoakan untuk orang hidup. Oke? Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa buat Yaya Waloni. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, kesembuhan. Keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka sungguh-sungguh bisa mengalami Yesus. Begitu juga semua subscribe, Tuhan berkati, beri sehat, jauhkan dari coronavirus. Semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.